Oke, halo Paket Base, selamat pagi. Kita kembali lagi dengan tema baru dalam pelajaran mata pelajaran IPS, yaitu membahas tentang interaksi antar ruang. Nah, hari ini kita akan belajar tuh, kalau kemarin kita udah bicara tentang migrasi, perpindahan, dan lain-lainnya. Kalau sekarang kita akan bicara bagaimana sih manusia terutama di Indonesia itu saling terhubung satu sama lain. Kita kan dikatakan sebagai makhluk sosial ya. Nah, ketika kita menjadi makhluk sosial tersebut, tentunya kita harus berinteraksi dengan orang lain. Dalam arti kita harus berhubungan dengan orang lain. Kita ingin belanja, tentunya ada pedagangnya. Pedagang berinteraksi dengan petani misalnya gitu ya, dengan tujuan untuk saling mengisi satu sama lain ya. Jadi memang konteksnya kita tuh berinteraksi sama lain biasanya ada beberapa hal penyebabnya. Nah, interaksi tersendiri adalah suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Jadi saling ada timbal baliknya, misalnya seorang bapak penjual kelapa muda di pasar, dia menjual kelapa segar, kita membutuhkannya, sebagai timbal baliknya kita harus membayar dalam sejumlah uang misalnya kayak gitu. Atau misalnya dalam konteks barter gitu misalnya ya. Kita punya ikan, dia punya sayuran, kita bisa bertukar tuh eh, untuk memenuhi kebutuhan masing-masing gitu ya. Nah, interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi. Tadi kita udah ngomong ya di kelas sebelumnya tentang migrasi, lalu perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiram informasi atau modal perdagangan internasional. Dan ini memang perdagangan itu konteksnya tuh gak hanya di pasar doang ya, tapi juga ada di dunia gitu. Misalnya Indonesia itu kaya akan bahan tambang atau kaya dengan tumbuh-tumbuhan dan juga bahan pangan, misalnya padi, beras yang baik gitu ya. Lalu kita bisa mengirim atau kita bisa mengekspor ya keluar Indonesia untuk diperdagangkan dengan negara lain gitu. Jadi itu wajar. Begitu juga misalnya Singapura punya itu ya, Thailand misalnya punya beras Thailand gitu kan, lalu dia mengekspor eh, apa namanya, apa yang dia punya gitu ke sini sebagai dagang gitu. Kita berdagang satu sama lain. Kita membelinya karena kita butuh gitu kan, dan kita memberikan dengan sejumlah uang gitu misalnya ya. Itu kalau lingkupnya internasional. Nah, lalu banyak sekali sebenarnya yang bisa terjadi ya dalam interaksi. Nah, ada bentuk interaksinya sendiri, itu ada bentuk-bentuknya loh, nggak hanya sekadar interaksi aja, tapi ada dia punya bentuk tertentu. Yang pertama itu adalah mobilitas penduduk gitu. Nah, ini yang kemarin kita bilang ya, perpindahan manusia. Manusia itu bisa berinteraksi dengan manusia yang lain dengan berpindah wilayah. Kemarin kita juga ngomongin soal transmigrasi dan daerahnya gimana, di mana, dan bagaimana kemudian itu menjadi suatu hal yang penting ya, karena satu sama lain jadi saling mengenal dan saling apa ya, bisa mengubah nasib misalnya gitu ya, urbanisasi gitu, orang yang datang dari desa ke kota dengan niat untuk memperbaiki ekonomi. Mungkin itu dalam dalam konteks interaksi sosial itu tentunya itu suatu hal yang wajar gitu. Tapi tentunya ada banyak sekali juga efek negatifnya juga dalam urbanisasi misalnya gitu ya. Lalu ada yang namanya komunikasi. Nah, komunikasi adalah interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan informasi. Contohnya pengiriman informasi baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti baca berita, melihat layar televisi, dan internet dan lain. Misalkan internet ya, kalau sekarang tuh informasi, komunikasi itu semuanya tuh datangnya lebih banyak dari internet. Kita tuh lebih banyak mencari informasi itu biasanya berbasis internet dibanding misalnya koran atau misalnya nonton TV pun udah tidak seperti 10 tahun atau ya satu dekade kemarin gitu ya, yang dimana TV itu sedang luar biasa sekali. Sekarang internet menjadi penguasa dalam informasi gitu. Lalu ada transportasi, nah, perpindahan barang atau energi, contohnya pengangkutan barang, perdagangan lain-lain, perdagangan dan lain-lain gitu ya. Biasanya kalau perdagangan itu menggunakan kapal nih, kapal tanker nih, atau kapal biasanya ini
kapal box-box ini ya yang mengantarkan barang-barang gitu. Begono. Terus eh, dalam interaksi terus tuh ada ruang-ruangnya gitu ya. Keruangan gitu. Jadi setiap interaksi itu ada ruangnya. Apa itu maksudnya? Yang pertama itu adalah kebutuhan-kebutuhannya itu mereka sebenarnya untuk saling melengkapi gitu ya. Kondisi melengkapi terjadi jika ada wilayah yang berbeda jenis barang yang dihasilkan. Misalnya tingkat penduduk menghasilkan sayuran, sedangkan penduduk di wilayah partner merupakan penghasil ikan, lalu bisa saling membantu, saling bertukaran. Tadi yang saya bilang ya, ada pertukaran, jadi melengkapi apa yang tidak ada gitu. Eh, itu sangat wajar dalam perdagangan baik itu dalam level lokal ataupun bahkan level internasional. Lalu ada namanya kesempatan atau intervening opportunity. Jadi kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai transportasi tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seorang membeli suatu produk, maka akan memperhatikan faktor jarak biaya produk tersebut. Iya, misalnya ketika kita membeli sesuatu bisa gitu ya, tentunya menjual sesuatu atau beli sesuatu itu kan mementingkan jarak ya. Dan transportasi kalau kita lihat misalnya di jalanan Bekasi itu banyak sekali truk-truk gitu ya. Mmm, kalau dia bisa memotong jalan melalui jalan yang tidak perlu menggunakan tol, which is mereka harus membayar gitu, ya kenapa tidak gitu. Dia melewati jalan biasa gitu untuk menghindari misalnya bayar tol. Tentunya akan menekan. Walaupun itu kembali lagi pasti ada efek negatifnya, jalanan jadi jelek, terus kita jadi apa namanya, bersaing dengan truk-truk gitu kan. Gitu. Lalu keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan atau transferability atau juga memerlukan biaya-biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan keuntungan diperoleh. Jadi ya itulah ekonomi ya. Kita modalnya kalau bisa lebih kecil dibanding apa yang kita dapatkan gitu. Itu kan sering kita lakukan kayak gitu ya. Dan tapi kadang-kadang itu bisa juga membuat kualitas apa yang kita jual itu juga nggak baik. Lalu ada dampaknya nih, dampak interaksi terluang terhadap kehidupan manusia. Secara bidang sosial, kita dapat mengambil satu contoh yaitu interaksi antara masyarakat negara berkembang dan maju. Nah, tentunya akan ada dampak negatif. Nah, dampak positif dan negatifnya kalian bisa lihat di buku tuh. Ada poin per poinnya. Tapi kalau biasanya negara maju dan di negara rendah, misalnya kita tuh punya sumber emas yang sangat besar di Papua, misalnya gitu. Kemudian negara maju seperti Amerika Serikat, kita bekerja sama dengan mereka, lalu mereka meraup itu dan malah merugikan kita misalnya gitu ya. Padahal kita bisa bisa kaya dengan bahan mentah gitu. Sedangkan bahan mentah kita terus dieksploitasi hingga kita sendiri tidak bisa menikmati apa yang kita punya gitu ya. Kalau mau lihat lebih dalamnya lagi bisa lihat di bukunya itu ada negatif dan positifnya. Lalu bidang ekonomi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan bagi negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan kapal lintasan batas teritorial negara. Kalau ini namanya ASEAN ya, eh, eh, Association Southeast Asian Nations. Jadi atau seperti European Union lah, Uni Eropa gitu ya. Ketika mereka sudah menjadi kesatuan gitu ya atau free market gitu. Jadi perpindahannya udah nggak kayak dulu gitu karena mereka sudah menjadi satu entitas gitu. Mungkin kita bisa bahas itu lebih dalam lagi nanti gitu ya. Dan Uni Eropa itu negaranya banyak gitu dan mereka kalau sesama negara Uni Eropa itu biasanya lebih murah dalam eh, perpindahan dan lain-lainnya gitu ya. Lalu bidang pendidikan. Nah, iya, seringkali kita seperti beasiswa ya. Kita kalau di luar negeri pengen di sekolah keluar karena sistem pendidikannya lebih baik. Karena outputnya lebih baik kalau kita bisa sekolah di luar. Orang melihat kita lebih intelek misalnya gitu. Walaupun itu sebenarnya juga punya sisi negatif ya. Karena sistem pendidikan di sana nggak jelek-jelek amat kok. Banyak juga yang bagus gitu. Tapi kembali lagi bahwa itu kemudian kita harus mengkritisi juga bahwa sistem pendidikan kita belum sebaik seperti di luar gitu. Jadi ada beberapa orang yang harus pergi keluar untuk sekolah. Nah, kita sekarang bicara tentang kaitan kondisi alam dan iklim dengan kehidupan penduduk. Kegiatan pada suatu penduduk masyarakat atau masyarakat sangat berpengaruh dengan keadaan geografisnya. Terutama adalah kondisi fisiknya terdiri atas kondisi alam, jenis dan kualitas tanah, topografi dan juga kondisi perairan mulai pantai yang merupakan dataran yang paling rendah hingga puncak gunung bukan tempat tinggal dari manusia dengan segala aktivitasnya. Jadi ini kita tuh tidak pernah bisa dipisahkan dari tempat kita tinggal gitu. Dan di mana kita tinggal itu pasti
bisa tercermin dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Nah, di daerah pantai, nah pengenalan pantai itu adalah merupakan nah di pantai ada bisa dibaca ya pengertiannya. Lalu biasanya di pantai itu punya ciri khas tersendiri kayak mata pencahariannya mereka tuh, eee, biasanya kalau di dataran daerah eee, tuh dia biasanya kebanyakan menjadi nelayan of course karena dia dekat pantai kan. Tidak menanam seperti di pegunungan misalnya gitu ya, perkebunan. Terus transportasinya udah pasti, perdagangan di pantai tuh biasanya ada macam-macam ya, ada peti kemas yang kayak tadi tuh ada gambarnya kapal dan peti-peti itu, lalu juga, bongkar muat tuh, pelabuhan bongkar muat. Nah, itu biasanya, daerah-daerah pantai itu biasanya ada kegiatan perdagangan yang lebih besar gitu. Seperti di pelabuhan biasanya seperti itu. Lalu pola pemukiman, eee, nah ini biasanya berbentuk linear mengikuti garis pantai rumah tinggalnya. Lalu ada dataran rendah, di dataran rendah ini termasuk perkotaan nih. Pada rendah termasuk sebagai menjadi daerah pertanian, perkebunan, layaknya di pegunungan juga sih. Bisa jadi perkebunan, peternakan, lalu, apa namanya, eee, biasanya di perkotaan gitu ya, ada buruh, pedagang, eee, dan kebanyakan tuh memang kebanyakan di perkotaan ya, di daerah dataran rendah dibanding di pedesaan misalnya gitu ya. Orang lebih suka pergi ke kota karena lapangan kerja lebih banyak misalnya gitu ya. Heeh, kurang lebih seperti itu. Detailnya teman-teman bisa lihat langsung di, eee buku ya, untuk dibaca kembali, kira-kira apa saja yang terlewat ataupun apa saja yang ingin dimengerti. Paket B terima kasih, eee, selamat belajar.